Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kajian kita tentang Safinatun Nuh atau Bahtera Nuh, satu kitab yang ditulis oleh Mirza Ghulam Ahmad untuk memberikan nasihat kepada para pengikutnya khususnya dan kepada kaum muslimin pada umumnya, diterjemahkan oleh H.M. Bakrun. Saudara-saudara pemirsa yang budiman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai para ulama Islam, janganlah Anda tergesa-gesa menuduh saya sebagai penipu. Sungguh banyak sekali rahasia Tuhan yang tidak dapat menangkap semuanya seketika itu juga. Janganlah Anda terburu-buru menolak pada waktu Anda mendengar itu, karena sikap semacam ini bukanlah sikap orang tulus. Karena jika cara saudara menafsirkan hadis bertentangan dengan arti yang sebenarnya, maka turunnya Masih sebagai hakim yang adil tidak akan ada artinya. Anda berpendapat bahwa datangnya Masih itu membawa tugas untuk bersama dengan Imam Mahdi memerangi semua orang kafir agar mereka memeluk Islam. Kepercayaan ini merendahkan sekali derajat agamanya atau merendahkan sekali derajat agama Islam. Di manakah ada ayat Quran yang menerangkan bahwa agama harus disiarkan dengan pedang, dengan paksaan? Sebaliknya Allah Ta'ala berfirman di dalam Quran suci sebagai berikut ini, tidak ada paksaan dalam urusan agama. Surat Al-Baqarah ayatnya 256. Lalu siapakah Masih Ma'ud yang diberi wewenang untuk menggunakan kekerasan supaya orang-orang memeluk Islam? Quran suci tidak membenarkan penggunaan paksaan di dalam hal agama. Dan dalam sejarah Nabi suci Muhammad SAW dapat dibaca dengan terang bahwa pada waktu beliau mengangkat senjata, ini bukan sekali-sekali untuk menyiarkan Islam, melainkan satu, untuk menghukum orang-orang yang membunuh kaum muslimin dan mengusir kaum muslimin dari tempat tinggal mereka. Dalam Quran suci diterangkan sebagai berikut, Bismillahirrahmanirrahim. Izin perang diberikan kepada orang-orang yang diserang karena mereka telah dianiaya, dan sesungguhnya Allah itu berkuasa untuk menolong mereka. Surat 22 yaitu surat Al-Hajj ayatnya 39. Yang kedua, perang-perang beliau Nabi suci Muhammad SAW itu hanya bersifat defensif
membela diri terhadap serangan orang-orang yang berusaha mati-matian untuk menghancurkan Islam. Demikian pula untuk menghentikan fitnah mereka yang dilakukan dengan kekuatan senjata. Yang ketiga, mereka diserang karena menuntut kemerdekaan. Selain 3 tujuan ini, Nabi suci Muhammad SAW dan Khalifah Ur-Rasyidin tidak melakukan peperangan apapun lagi. Sebenarnya sebelum kaum muslimin mengangkat senjata untuk membela diri, mereka telah menanggung segala macam penganiayaan dengan sabar yang dalam sejarah bangsa-bangsa tidak ada persamaan, tidak ada bandingannya. Lalu Masih dan Mahdi macam apakah ini yang akan memenggal leher setiap orang kafir yang tidak mau memeluk Islam? Gadi Nashin dan Pirjadah. Gadi Nashin ialah juru kunci turun-temurun dari kuburan seorang wali. Ini banyak terdapat di Pakistan dan Iran. Pir ialah sebangsa kiai kolot atau guru tarik. Para kepala silsilah dari sesuatu tarekat, demikian pula para pir, mereka semakin jauh dari Islam. Siang dan malam mereka hanya mengerjakan bid'ah dan khurafat. Mereka tidak mempunyai pikiran sedikit pun bahwa Islam sedang mengalami kesulitan yang luar biasa. Jika saudara mendatangi kumpulan mereka, mereka bukan membicarakan Quran suci atau riwayat hadis Nabi Muhammad SAW, melainkan ramai membunyikan alat-alat musik dan nyanyian-nyanyian. Sekalipun mereka mengerjakan ini, namun mereka mengaku sebagai pemimpin agama dan pengikut Nabi suci Muhammad SAW. Memang setiap orang dapat mengaku bahwa dia cinta kepada Allah Ta'ala, tetapi yang mencintai Allah Ta'ala yang sebenarnya hanyalah dia yang cintanya disaksikan oleh langit. Setiap orang mengaku bahwa ia adalah pengikut agama yang benar, tetapi hanya dialah yang mengikuti agama yang benar, yang memperoleh nur di dunia ini pula. Setiap orang berkata bahwa ia memperoleh keselamatan, tetapi yang memperoleh keselamatan yang sebenarnya hanyalah dia yang diberi nur di dunia ini pula. Wahai saudara-saudaraku yang tercinta dan para pemirsa video ini yang budiman, saat ini adalah saat yang paling baik untuk memperjuangkan agama yang saudara cintai. Sadarilah akan pentingnya saat ini. Janganlah saudara sia-siakan kesempatan yang baik ini, karena jika saudara sia-siakan, saudara akan kehilangan kesempatan yang baik untuk berkorban
Apakah saudara akan sampai hati tidak ikut berjuang sebagai pengikutnya Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Kuatkanlah iman saudara dan berilah percontohan sehingga para malaikat di langit kagum akan keteguhan hati saudara, dan mereka pasti akan memohonkan berkah untuk saudara. Dengan ini aku sudahi nasihatku, dan aku berdoa semoga nasihat ini akan berguna bagi saudara-saudara untuk mengubah batin saudara, sehingga saudara akan seperti bintang-bintang di langit yang akan menerangi dunia. Berkat nur dan ruh saudara yang saudara dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan sarwa sekalian alam. Amin ya robbal alamin. Demikian nasihat dari Mirza Ghulam Ahmad untuk para pengikutnya pada khususnya, dan untuk para kaum muslimin pada umumnya. Mohon maaf bila ada salah dan kelirunya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.